Kembali lagi bersama kami di Newsline dan juga pemirsa. Sebelum kita membahas mengenai puncak haji di trending topik yang kedua yaitu wukuf ya yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah atau bertepatan pada besok 15 Juni 2024. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana sih kemudian kesiapan dari para jemaah sebelum nantinya akan diberangkatkan nih ya hari ini gitu ya untuk kemudian menuju ke puncak haji rangkaian Armusna, Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Dan untuk mengetahuinya langsung saja kita akan berdialog dengan Pak Halilur Rahman. Ini Kepala KKIH Dakar Mekah yang saat ini sudah bergabung lewat Zoom bersama kami. Selamat siang waktu Indonesia, Pak. Selamat siang Mbak Jessica, Mbak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, hari ini kan adalah hari pertama nih jemaah haji dunia termasuk yang asal Indonesia melakukan pergerakan dari Mekah menuju ke Arafah. Bagaimana sih Pak dan apa saja kesiapan yang dilakukan KKIH Dakar Mekah nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Jessica, Mbak Naila. Kami laporkan dari daerah Kerja Mekah bahwa hari ini tepat pada tanggal 8 Zulhijjah 1440 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Juni 2024, jamaah haji Indonesia hari ini mulai diberangkatkan dari hotel-hotel jamaah tempat tinggal mereka menuju ke Arafah, diberangkatkan dengan 3 trip. Trip pertama diberangkatkan pada pukul 7.00 sampai pukul 11. Kemudian trip kedua jam 11.30 sampai pukul 16. Dan trip ketiga 16.30 sampai pukul 21. Diharapkan semua jamaah haji Indonesia pada hari ini sudah tiba di Arafah. Kemudian besok mereka mengikuti prosesi puncak haji yaitu wukuf Arafah. Persiapan yang kami lakukan, jamaah haji sudah mengetahui terkait dengan manasik haji mereka melalui bimbingan manasik baik tanah air maupun adanya visitasi dan edukasi manasik haji yang diberikan oleh konsultan ibadah sektor dan juga konsultan ibadah Dakar, ditambah lagi oleh pembimbing ibadah dari kloter masing-masing. Kemudian terkait dengan kemah, kami juga sedang melakukan pengecekan. Pihak Masyarik selaku penyedia layanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina telah menyiapkan kemah yang luar biasa. Di sana sudah lengkap fasilitasnya, ada AC, kemudian juga ada kasur dan bantal siap untuk menerima jamaah haji Indonesia. Demikian pula terkait dengan catering konsumsi, jamaah haji juga mendapatkan makanan selama berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina, makan 3 kali, baik makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kemudian terkait dengan hal yang lain, terkait dengan masalah kesehatan, dari tim kesehatan juga telah menyiapkan para medis, perawat, dan juga menyediakan klinik kesehatan yang tersedia ketika di Arafah maupun ketika di Mina. Jamaah akan tinggal selama kurang lebih 4 hari, 1 hari di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian juga bermalam di Mina selama 3 hari bagi mereka yang mengambil nafar thani. Kemudian juga pada tahun ini bagi jamaah yang berisiko tinggi yang lansia juga ada kebijakan untuk melakukan kebijakan safari wukuf lansia atau safari wukuf non KKHI, di mana jamaah ini adalah jamaah yang memang tanpa pendamping dan juga berisiko tinggi jika mereka mengikuti kegiatan prosesi secara normal yaitu mabit di Muzdalifah ataupun di Mina. Demikian Mbak Jessica. Pak Halil, tadi Anda sudah jelaskan cukup detail mengenai mekanisme, skema pemberangkatan dan juga tadi ada kebijakan yang diberlakukan untuk lansia. Kita tahu ini merupakan puncak haji yang tentunya dibutuhkan kesiapan fisik yang prima ini Pak bagi para lansia tentunya. Nah, seperti apa memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar bisa memantau para lansia bisa berangkat dan memiliki fisik yang prima selama puncak haji ini Pak? Ya, terkait dengan kesiapan jamaah lansia, mereka siap untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah dari tim kesehatan haji Indonesia, mereka memiliki tim khusus yang memang memantau kesehatan lansia. Jadi ada pemantau khusus termasuk juga
kita juga menyediakan asupan makanan khusus untuk lansia. Jadi di nasi box yang kita berikan kepada mereka itu ada tulisan nasi atau menu untuk lansia. Kemudian juga terkait dengan pemantauan mereka juga akan dilakukan secara berkala oleh dokter-dokter yang ada di kloter ataupun dokter yang ada di sektornya. Demikian Mbak Jessica, Mbak Naila. Pak, apa saja sih yang perlu diperhatikan dari para jemaah haji Pak, terlepas dari para lansia nih Pak? Baik, yang perlu diperhatikan ketika mereka berada di Arafah, di Muzdalifah dan di Mina, mereka harus mengetahui di mana letak maktab mereka. Kemudian kartu identitas yang telah diberikan kepada mereka hendaklah dibawa, jangan ditinggal. Ini sangat membantu ketika jamaah nanti terpisah rombongan, tersesat, ya. Sehingga kalau seandainya mereka terpisah rombongan, tersesat atau lupa kemah mereka, akan banyak petugas yang siap untuk membantu mereka jika mereka menggunakan gelang identitas untuk membantu mengantarkan jamaah tersebut. Kemudian hal yang perlu diketahui juga karena memang suasana puncak haji tahun ini hampir sama dengan tahun yang lalu, sangat panas, bisa mencapai 48 derajat Celcius. Oleh karena itu yang perlu diketahui oleh jamaah haji Indonesia, jangan lupa membawa payung, kemudian membawa air yang cukup, jangan sampai jamaah dehidrasi, dan juga jangan terlalu banyak keluar kegiatan ketika di Mina, ketika melaksanakan ibadah melontar jumroh agar mengambil waktu yang malam yang lebih nyaman untuk kesehatan keselamatan jiwa jamaah haji. Demikian Mbak Jessica, Mbak Naila. Baik, tentunya kita harapkan semoga perjalanan ibadah haji tahun ini bisa memberi kenyamanan dan juga kelancaran bagi jemaah haji asal Indonesia. Terima kasih Kepala KKIH Dakar Mekah, Bapak Khalilur Rahman, sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Wow, ternyata banyak sekali yang harus diperhatikan dan juga dipersiapkan ya untuk puncak ibadah haji di tahun 2024. Terutama fisik yang prima Jessica ya, karena ada rangkaian bermalam begitu ya di Mina, kemudian juga ada macam-macam rangkaian yang harus dijalankan sampai dengan 15 Juni ini. Nah, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi telah membuat skenario perjalanan jemaah selama puncak haji 8 Zulhijjah sampai 14 Juni 2024. Tadi juga sudah dijelaskan sebetulnya ya. Dan pemirsa, para jemaah haji juga akan menjalani serangkaian rukun haji termasuk melempar jumroh akobah dan mabit di Mina hingga tanggal 16 dan juga 19 Juni 2024. Dan nanti kita akan ingatkan kembali kepada pemirsa seperti apa sebetulnya skema pemberangkatan jemaah haji Indonesia dan juga bagaimana mekanisme layanan konsumsi dan hal lainnya akan kami bahas untuk Anda sesaat lagi. Tetap di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.